Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada dosen penguji seminar proposal. Yang terhormat Ibu Pembimbing Utama Ibu Made Ariwahyuni, SE MSI. Yang terhormat Pembimbing Pendamping Ibu Nyoman Ayu Lantrisna Dewi, SE MSC. Yang terhormat Penelaah Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SE AK MSA. Perkenalkan, nama saya Nimade Yuli Wahyuni dengan NIM 1817051019. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk mempresentasikan proposal dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengelola Keuangan, Transformasi Digital, dan Budget Emphasis terhadap penerapan prinsip Good School Governance (GSG) dalam pengelolaan dana BOS pada SMP di Kabupaten Tabanan tahun 2022. Adapun pokok bahasan dalam proposal ini yaitu 1. Pendahuluan, 2. Kajian teori, dan 3. Metode penelitian. Langsung saja ke pembahasan pertama yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan investasi masa depan dan upaya pemerintah dalam menaikkan taraf hidup masyarakat. Upaya pemerintah tersebut didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang wajib belajar yang termuat dalam pasal 32 ayat 2. Salah satu hal penting yang harus dimiliki sekolah agar mencetak anak didik yang berkualitas adalah pengelolaan keuangan yang baik. Keuangan sekolah bersumber dari pemerintah dan pihak lain. Sumber dana sekolah dari pemerintah adalah dana BOS. Dana BOS merupakan program pemerintah untuk mendukung pendanaan sekolah sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Pandemi COVID-19 berdampak besar dalam berbagai sektor, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2022, kasus korupsi sektor pendidikan sebesar 1,6 triliun rupiah. Hal ini berdasarkan kajian dari Indonesia Corruption Watch. Kasus korupsi yang berdampak terhadap kerugian negara tentu tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional yang termuat dalam pasal 49 ayat 1, di mana dalam hal ini menuntut semangat reformasi pendidikan, terlaksananya sekolah yang baik dan bebas korupsi, sesuai dengan prinsip Good School Governance. Good School Governance (GSG) merupakan prinsip yang diterapkan dalam membentuk pengelolaan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. GSG memiliki 3 prinsip utama, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Tidak terlepas dari program nasional terkait pendidikan, SMP di Kabupaten Tabanan turut mendukung penerapan prinsip Good School Government dalam pengelolaan dana BOS. Namun, dalam penerapan prinsip GSG masih saja ada permasalahan dalam pengelolaan dana BOS di SMP Kabupaten Tabanan sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, adapun permasalahan yang dialami dalam pengelolaan dana BOS adalah keterbatasan SDM pengelolaan keuangan, keterlambatan pelaporan dana BOS ke dinas, kesalahan input dalam aplikasi, ketidaksesuaian antara pelaporan dana dan realisasinya, kemudian adanya pengawasan keuangan yang masih kurang, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal sekolah. Berdasarkan permasalahan dan materi yang telah dijelaskan, dapat dikaitkan dengan teori agensi. Teori agensi menerangkan keterkaitan antara prinsipal dan agen. Penelitian ini terinspirasi dari penelitian Sutrisna dan kawan-kawan tahun 2017. Dengan hasil penelitian, tingkat pendidikan pengelola keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan memperhatikan pemaparan materi yang telah disampaikan, maka penelitian ini mengangkat judul Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengelola Keuangan, Transformasi Digital, dan Budget Emphasis terhadap penerapan prinsip Good School Governance dalam pengelolaan dana BOS pada SMP di Kabupaten Tabanan tahun 2022. Identifikasi masalah. Pertama, penyimpangan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, dana BOS di sekolah, masih sering terjadi, sehingga menyebabkan kerugian negara. Kedua, pengelola keuangan mengalami kendala dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah karena adanya pekerjaan ganda seperti guru merangkap menjadi administrasi. Ketiga, ketidakmampuan pengelola keuangan dalam memanfaatkan teknologi yang ada saat ini untuk pengelolaan dana sekolah, khususnya pengelolaan dana BOS. Keempat, penyampaian laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan tidak dilaksanakan secara maksimal dan transparan. Batasan masalah. Dalam proposal ini, batasan masalah peneliti
memberikan fokus penelitian pada pengaruh tingkat pendidikan pengelola keuangan, transformasi digital, dan budget emphasis terhadap penerapan prinsip Good School Governance (GSG) dalam pengelolaan dana BOS pada SMP di Kabupaten Tabanan tahun 2022. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana tingkat pendidikan pengelola keuangan memiliki pengaruh terhadap penerapan prinsip Good School Governance? 2. Bagaimana transformasi digital memiliki pengaruh terhadap penerapan prinsip Good School Governance? Ketiga, bagaimana budget emphasis memiliki pengaruh terhadap penerapan prinsip Good School Governance? 4. Bagaimana tingkat pendidikan pengelola keuangan, transformasi digital, dan budget emphasis memiliki pengaruh terhadap penerapan prinsip Good School Governance? Adapun tujuan penelitian, pertama, untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pengelola keuangan terhadap penerapan prinsip Good School Governance. 2. Untuk mengetahui pengaruh transformasi digital terhadap penerapan prinsip Good School Governance. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh budget emphasis terhadap penerapan prinsip Good School Governance. Keempat, untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, transformasi digital, dan budget emphasis memiliki pengaruh terhadap penerapan prinsip Good School Governance. Adapun manfaat dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat turut berkontribusi dalam mengembangkan teori agensi secara umum maupun secara pengembangan ilmu pengetahuan dalam mata kuliah yang ada di jurusan ekonomi dan akuntansi. Serta penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan keilmuan akuntansi khususnya dalam akuntansi sektor publik dan konsistensi dari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi penerapan prinsip Good School Governance. Adapun manfaat praktis yaitu bagi sekolah diharapkan memberikan informasi kepada manajemen sekolah terkait faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan prinsip Good School Governance dalam pengelolaan dana BOS. Yang kedua, bagi pemerintah diharapkan memberikan informasi sebagai bahan evaluasi penerapan prinsip Good School Governance dalam sekolah SMP di Kabupaten Tabanan serta sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan prinsip Good School Governance. Ketiga, bagi masyarakat diharapkan memberikan informasi dan gambaran mengenai penerapan prinsip Good School Governance pada SMP di Kabupaten Tabanan. Keempat, bagi penulis diharapkan penulis mampu mengetahui faktor yang mendukung terlaksananya prinsip Good School Governance pada SMP di Kabupaten Tabanan, serta mampu mengembangkan variabel pada penelitian selanjutnya. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumber referensi ke perpustakaan Undiksa, serta menambah sumber referensi para peneliti ke depannya, kontribusi ilmu ilmiah, dan tambahan kajian empiris terkait faktor-faktor pengaruh penerapan Good School Governance. Landasan teori. Adapun grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi. Teori agensi adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Pihak prinsipal adalah pihak yang mengambil keputusan dan memberikan mandat kepada pihak lain, agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal. Hal ini dipaparkan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976. Tata kelola penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari agen dan prinsipal, di mana masing-masing memiliki peran, tanggung jawab, dan tugas yang menjadi dasar penilaian kinerja agen. Adapun teori pendukung dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan, transformasi digital, budget emphasis, bantuan operasional sekolah, dan Good School Governance. Adapun penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian Uma Sangaji tahun 2022 dengan hasil partisipasi anggaran dan budget emphasis berpengaruh positif dan signifikan terhadap budget slack, sedangkan locus of control tidak mampu memoderasi budget emphasis terhadap budget slack. Kemudian penelitian kedua adalah penelitian Afifah tahun 2019 dengan hasil kecanggihan teknologi informasi, kemudahan penggunaan sistem informasi akuntansi, dan kemampuan end user berpengaruh positif serta secara simultan mampu menjelaskan konstruk kualitas laporan akuntansi. Penelitian ketiga, penelitian Susanti tahun 2017 dengan hasil partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dasar Kota Blitar. Penelitian keempat, penelitian dari Nurjana tahun 2017 dengan hasil Good School Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada sekolah dasar negeri di Kecamatan Lowokwaru. Penelitian kelima, penelitian dari Sutrisna dan kawan-kawan tahun 2017 dengan hasil tingkat pendidikan, pengelolaan internal akuntansi, penerapan prinsip transparansi, dan penerapan prinsip akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan sekolah. Penelitian keenam adalah penelitian Muzaid tahun 2014
secara simultan dan parsial. Tingkat pendidikan, kualitas laporan pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini di mana tingkat pendidikan pengelola keuangan berpengaruh terhadap good school governance, transformasi digital berpengaruh terhadap good school governance, budget emphasis berpengaruh terhadap good school governance. Adapun hipotesis penelitian, hipotesis 1, tingkat pendidikan pengelola keuangan berpengaruh positif terhadap penerapan good school governance, GSG. Hipotesis 2, transformasi digital berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip good school governance. Dan hipotesis 3, budget emphasis berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip good school governance. Rancangan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pengelola keuangan, transformasi digital, dan budget emphasis terhadap penerapan prinsip good school governance, GSG, dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, dana BOS. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif karena data-data yang digunakan dalam penelitian ini analisis berupa angka. Penelitian dimulai dengan merumuskan permasalahan yang didasari oleh latar belakang, menguraikan teori-teori dan dasar empiris sebagai interpretasi hasil penelitian nantinya, menetapkan waktu dan lokasi penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyajikan hasil penelitian. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh SMP yang ada di Kabupaten Tabanan sebanyak 42 SMP dengan jumlah tenaga kependidikan 1.642 orang berdasarkan observasi yang dilakukan pada web kedinasan Dinas Pendidikan. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengumpulan sampel dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu. Agar kriteria sampel tidak menyimpang dari populasi yang diinginkan, maka sebelum dilakukan pengambilan sampel perlu ditentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun syarat yang ditentukan untuk menjadi sampel dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, yaitu kriteria inklusi merupakan kriteria yang memenuhi sebagai sampel, di mana kriteria ini adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan dana BOS, kepala sekolah SMP di Kabupaten Tabanan, bendahara BOS di SMP Kabupaten Tabanan, bendahara sekolah SMP di Kabupaten Tabanan, ketua komite sekolah SMP di Kabupaten Tabanan. Sedangkan kriteria eksklusi adalah kriteria yang tidak memenuhi sebagai sampel, yaitu tidak bersedia menjadi responden, staf sekolah yang tidak terlibat dalam pengelolaan dana BOS. Besaran sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 42 dikali 4, yaitu sebanyak 168 orang. Variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari 4, yaitu 3 variabel X dan 1 variabel Y. Variabel independen atau variabel X yang terdiri dari tingkat pendidikan pengelola keuangan sebagai X1. Tingkat pendidikan pengelola keuangan, tingkat pendidikan merupakan wawasan yang dimiliki oleh pengelola keuangan untuk membantu dalam mengembangkan perencanaan. Variabel 2, X2, transformasi digital. Transformasi digital merupakan peralihan dari sistem manual, dalam hal ini adalah tenaga manusia, menuju penggunaan sistem canggih, yaitu penggunaan komputer. Yang ketiga, X3 adalah budget emphasis, merupakan desakan yang diberikan atasan kepada bawahan untuk menjalankan anggaran yang telah disusun sesuai dengan keinginannya. Adapun variabel dependent atau variabel Y dalam penelitian ini adalah good school government, merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk mendukung sekolah membentuk sekolah dengan tata kelola yang baik. Definisi operasional variabel. X1, tingkat pendidikan pengelola keuangan berdasarkan indikator dari penelitian sebelumnya, dari penelitian Muzaid tahun 2014. Dengan indikator, pendidikan formal memberi pengetahuan tentang pekerjaan yang dilakoni. Kedua, memberi keterampilan dalam pekerjaan. Pendidikan formal mendukung pelaksanaan pekerjaan. Pendidikan yang ditempuh sesuai dengan pekerjaan yang dilakoni. Pendidikan formal mempermudah pekerjaan yang diemban. Variabel transformasi digital, X2, berdasarkan indikator dari penelitian sebelumnya, penelitian dari Afifah tahun 2019. Dengan indikator sistem informasi yang terkomputerisasi dan terintegritas dalam pekerjaan sehari-hari. Kedua, pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap pekerjaan. Ketiga, dampak penggunaan teknologi informasi terhadap pekerjaan. X3, budget emphasis, berdasarkan indikator dari penelitian sebelumnya, penelitian dari Umar Sangaji tahun 2019 dengan isi indikator. 1. Besarnya penghasilan yang diperoleh. Kedua, kemampuan yang dicurahkan untuk pekerjaan. Ketiga, kesungguhan dalam memperhatikan kualitas laporan keuangan. Keempat, kemampuan dalam mencapai target anggaran. Kelima, kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan atasan atau bawahan. Keenam, kemampuan dalam menyikapi pekerjaan. Variabel Y,
Good School Government berdasarkan indikator dari penelitian sebelumnya, penelitian dari Nurjana tahun 2017, dengan partisipasi indikator keterlibatan berbagai pihak. Kedua, tersedianya pelayanan untuk menampung aspirasi masyarakat. Transparansi dengan indikator keterbukaan mengenai pengelolaan dana BOS, kemudahan mengakses informasi penggunaan dana BOS, akuntabilitas dengan indikator adanya laporan, adanya pengawasan, pengelolaan dana BOS memahami tugas dan fungsi terkait dengan pelaporan. Metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah kuesioner dengan skala pengukuran skala Likert 5 poin. Dalam kuesioner akan ada 3 bagian, yaitu bagian 1, kata pengantar, bagian 2, identitas dan data umum responden, bagian 3, penilaian responden terhadap variabel-variabel penelitian. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert dengan 5 poin yang berisi pernyataan dan penilaian. Pernyataan sangat setuju dengan nilai 5 poin, setuju 4 poin, netral 3 poin, tidak setuju 2 poin, dan sangat tidak setuju dengan 1 poin. Metode dan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan metode regresi linier berganda, multiple regression linear. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan ilmu statistik dengan bantuan menggunakan perangkat lunak SPSS, Statistical Product and Service Solution. Teknik analisis data, analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data, menggambarkan mengenai ciri-ciri dari satu variabel, menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterodestisitas, dan terdiri juga dari uji instrumen penelitian, terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji hipotesis, terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji T secara parsial, dan uji koefisien determinasi. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi.